teman-teman kita yang masih tertidur lelap. Mudah-mudahan ke depan juga baik. Mudah-mudahan kita semua, baik teman-teman kita yang masih berada di rumah atau yang sedang mulai beraktivitas, senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidak memanjangkan mukadimah, hari ini hari Sabtu tanggal 1 tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan awal yang baik ini dengan basmalah ucapan kita di hati kita masing-masing, tahun ini ke depan kehidupan kita senantiasa kiranya di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan keluarga kita, tetangga kita, wabil khusus warga kita di Bukit Sawangan Indah ini. Oleh karena itu, Masjid Al-Iman menyelenggarakan, melaksanakan dalam acara balihu, mungkin barangkali untuk Bapak Guru kita, Pak Ustadz kita pada pagi hari ini, di masjid kita ini ada sebuah kegiatan, keinginan teman-teman untuk belajar menyampaikan apa yang mereka miliki, karena mengamalkan pesan Rasulullah, balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah, kata Rasulullah, dari aku sekalipun yang kalian punya itu hanya satu ayat kepada teman-teman kalian. Nah, oleh karena itulah Pak Ustadz kita sebut namanya balighu. Mudah-mudahan penyampaian-penyampaian ini setidak-tidaknya terutama dalam menyambung atau wasilah silaturahim di antara kami warga BSI ini, wabil khusus warga muslim yang ada di BSI ini, dan mudah-mudahan juga bisa melahirkan para ustadz-ustadz, para penceramah yang mampu menyampaikan keilmuan mereka kepada tetangga, kepada masyarakat, dan kepada jemaah hendaknya. Baik, pada pagi hari ini alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang menyerahkan kepada saya sebagai moderator kajian kita pada pagi hari ini, yaitu dengan acara kita sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dari moderator, kemudian insyaallah akan dibuka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kemudian kata sambutan yang akan disampaikan dari pengurus DKM. Setelah itu kita masuk kepada acara inti, yakni kajian tentang ukhuwah dalam kebersamaan untuk memakmurkan masjid. Pak Ustadz, ingin kami sampaikan adalah karena sikapnya ini adalah kajian, oleh karena itu kita beri kesempatan kepada teman-teman setelah Pak Ustadz nanti menyajikan materinya, kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya dan untuk berdiskusi bersama. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi hari ini bagi Ustadz kita sangat memberikan makna kepada beliau dalam tugas beliau sebagai dai mendakwahkan ajaran Islam terhadap masyarakat, dan bagi kita sebagai ilmu pengetahuan untuk dapat menjadi pegangan kita amalkan di dalam keseharian kita. Akhirnya ditutup dengan doa oleh Ustadz kita sendiri, kemudian kita lanjutkan dengan ramah tamah, mungkin di dalam masjid atau di ruangan depan nanti. Baik, mari kita melangkah kepada acara berikutnya, yaitu mari kita buka dulu kajian kita dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang alhamdulillah pagi hari ini akan disampaikan oleh Ananda Hafiz. Ananda kita ini masih duduk di bangku SD. Kepada Ananda Hafiz, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layl allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda Hafiz telah memandangkan ayat-ayat suci di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan sebagai generasi ke depan di Bukit Sawaran Indah akan ada hafiz-hafiz yang lain hendaknya sebagai pengganti kita, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan semoga menjadi sesuai dengan namanya sebagai hafiz dan qari pada masa yang akan datang. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Hafiz yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari pengurus TKM yang pada pagi hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Tariq. Pada Pak Ustadz Tariq kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Yang saya hormati Majelis Syuro Masjid Aliman, yang saya hormati juga para pengurus DKM Masjid Aliman, dan juga yang saya hormati bapak-bapak jamaah Masjid Aliman yang sudah saya anggap sebagai ayah saya sendiri di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai perwakilan dari pengurus DKM pertama-tama berterima kasih kepada para koor, para koordinator acara Balihu yang mana pada saat ini alhamdulillah dapat menyelenggarakan perayaan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Semoga dengan kita merayakan perayaan Tahun Baru Islam ini pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun kita ini sebagai tahun yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang lebar, saya dari pengurus DKM Aliman, insyaallah pada perayaan Tahun Baru Islam ini yang mana kita tahu sendiri Tahun Baru Islam itu merupakan suatu kebid'ahan. Ya, karena yang buat ini Sayyidina Umar bin Khattab. Ini juga biar kita tahu bahwa suatu yang tidak ada di zaman Rasul atau yang ada setelah zaman Rasul ini nggak semuanya final atau dalam rangka seperti Tahun Baru Islam ini yang saat ini kita rayakan. Insya Allah hadirin Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun kita ini dalam membuka lembaran baru tahun baru Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala kabul apa segala permintaan atau apapun segala hajat yang kita inginkan pada tahun ini, dan juga dan juga agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, karena kita membuka awal tahun kita dengan rangka-rangka acara dalam kebaikan, insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Tariq yang telah menyampaikan sambutannya, dan mudah-mudahan ini merupakan estafet awal untuk kita melangkah mengisi, menghayati dan meningkatkan amal-amal ibadah kita pada tahun ini sampai berikutnya, sampai hayat berpisah dengan jasad kita. Senantiasa diberikan keridhaan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kiranya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kita masuk kepada acara inti, yakni kita dengarkan kajian yang akan disampaikan
oleh Al-Mukarram Ustadz kita Kiai Haji Abdul Syukur LCMA. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhari Ciseeng Bogor. Mudah-mudahan dapat kita dengar dengan baik hendaknya dan mudah-mudahan menjadi perpanjangan dakwah dari beliau dan kita dapat mengambil ilmu pengetahuan untuk kita amalkan pada masa-masa berikutnya di dalam kehidupan kita. Kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Abdul Syukur LCMA kami persilahkan dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah madad dawami ala jazilil fadli wal in'ami. Wa afdhalus salatu wa taslimi ala nabiyil mustafa al-karim Muhammadin wa sahbihi wal ali ahli tuqa wal ilmi wal amal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa diya'i ghayrina wa nuri absarina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Iman, para asatiz, para jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat nikmat sehat walafiat, taufik dan hidayahnya hingga di pagi hari yang mulia ini kita bisa ringan melangkahkan kaki menuju masjid. Harapan kita mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita biasa sering mendengar kalimat sehat walafiat, ya. Sering kita doakan orang mudah-mudahan sehat walafiat. Kalau sehat mungkin sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau afiat apa artinya afiat? Mudah-mudahan sehat walafiat. Sehat ini artinya terhindar dari penyakit. Afiat artinya terhindar dari dosa. Jadi ketika kita doakan seseorang mudah-mudahan sehat walafiat, berarti kita doakan zahir batin. Ya, kita doakan mudah-mudahan terhindar dari penyakit, kemudian juga terhindar dari maksiat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di tanggal 1 Hijriah. Ada satu peristiwa penting dalam sejarah kaum muslimin, yaitu 14 abad yang lalu, ya, tepatnya di akhir bulan Dzulhijjah, Rasulullah SAW melaksanakan hijrah. Hijrah ini artinya pindah dari satu tempat menuju tempat yang lain. Kalau kita kebetulan berasal dari Sumatera, kemudian kita pindah ke Palu, tinggal di perumahan Bukit Sawangan, berarti kita hijrah, Pak. Yang dari Jawa Tengah datang ke Palu, menetap di Palu, itu hijrah. Yang dari Kalimantan, yang dari Sulawesi, yang dari Madura, ya, ketika datang ke Palu kemudian menetap di Palu, itu hijrah.
Tetapi juga hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran bahwa hijrah ini punya dua arti, zahiran wa batinan. Ketika Rasulullah hijrah, timbul hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah, barang siapa yang hijrahnya menuju Allah. Berarti ini hijrah maknawi, bukan pindah tempat. Yang tadinya sholatnya 5 waktu bolong-bolong, cuma 2 waktu sholatnya, kemudian berubah menjadi 5 waktu. Nah, ini hijrah. Yang tadinya sering main judi misalkan, kemudian dia tinggalkan itu judi, berarti ini hijrah dari perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala menuju perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijrah dalam arti pindah ini terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama, para sahabat Nabi hijrah ke negara Habasyah. Jadi ketika para sahabat mengalami intimidasi, kezaliman yang luar biasa, Nabi izinkan untuk pindah. Kata Nabi dalam salah satu hadisnya, "Lau harastum ila baladil Habasyah wa kana biha man la yuzlamu anhu ahadun." Kata Nabi, sebaiknya kalian pindah ke negeri Habasyah. Di sana ada seorang raja yang bersikap adil terhadap rakyatnya. Maka mulai 30 orang lebih sahabat Nabi melaksanakan hijrah. Di antaranya ada Sayyidina Utsman beserta istrinya. Rombongan ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudara dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, ketika para sahabat sampai di negeri Habasyah, masyarakat Quraisy yang mengetahui ini diuber, Pak. Mereka menghadap kerajaan Najasyi sambil memberikan banyak hadiah, tujuannya agar sahabat-sahabat Nabi yang hijrah itu dikembalikan ke Mekah. Akhirnya dipanggil dan disidang. Pada saat itulah para sahabat Nabi ditanya oleh Raja Najasyi, apa yang diajarkan oleh Nabi kalian? Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan, dulu kami menyembah berhala, sekarang kami menyembah Allah. Dulu kami sering menindas yang lebih lemah dari kami, sekarang kami hidup penuh persaudaraan. Dulu kami banyak berjudi, sekarang kami tinggalkan. Raja Najasyi ini kebetulan beragamanya Kristen. Kemudian ditanya oleh Raja Najasyi, bagaimana menurut Nabimu tentang Isa? Kemudian dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib, huwa abdullah, ia adalah hamba Allah. Kemudian komentar Raja Najasyi, apa yang diucapkan oleh Nabimu dan apa yang diajarkan oleh Isa alaihissalam min mishkatin wahid, berasal dari sumber yang sama. Berarti Raja Najasyi masih bertauhid, ya Pak. Sebab beliau bilang apa yang diajarkan Nabimu dan diajarkan Nabi Isa itu keluar dari sumber yang sama. Beliau masih bertauhid. Bahkan sebagian ulama menyatakan beliau masuk Islam. Karena ketika Nabi sudah hijrah di Madinah, kemudian Nabi mendengar Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi mengajak para sahabat untuk melaksanakan sholat gaib. Inilah sholat gaib pertama, ya, sholat di mana kita mensalatkan jenazah dan jenazahnya tidak ada di hadapan kita. Para jemaah yang dirahmati Allah, kemudian hijrah yang kedua, yaitu pindahnya para sahabat Nabi dari kota suci Mekah menuju kota Madinatul Munawwarah. Hijrah ini
sunyi Pak, jalannya malam gitu. Cuma ada satu sahabat Nabi yang hijrahnya itu terang-terangan, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau bawa perbekalan, kemudian beliau bawa busur, kemudian bawa tombak, kemudian beliau tawaf. Selesai tawaf, markas kaum kafir Quraisy itu didatangi sama Sayyidina Umar. Ditantang Pak sama Sayyidina Umar. Beliau bilang, yang belum kenal saya Umar bin Khattab, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mau menghalangi hijrah saya maju kan? Gitu Pak. Yang pengen istrinya jadi janda maju kan? Yang pengen anaknya jadi yatim maju. Ada yang maju Pak. Gitu. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah itu bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sementara Sayyidina Ali menempati tempat tidur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Rasulullah hijrah kok diam-diam, sembunyi-sembunyi? Kalau Sayyidina Umar berani banget gitu, sampai nantang-nantang pembesar Quraisy. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi umatnya. Kalau Nabi hijrahnya itu terang-terangan, yang lain mesti terang-terangan Pak. Padahal nggak semua sahabat Nabi keberaniannya seperti Sayyidina Umar. Karena dia pengecut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Nggak semuanya seperti Sayyidina Umar. Nabi menjadi teladan bagi umatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau mengajarkan wirid atau zikir itu nggak pernah banyak. Paling banyak 100 Pak. Biasanya 33 Nabi ngajarin 3 kali, paling banyak 100. Beda kalau kita masuk di thariqah, baca la ilaha illallah 1000 gitu, 2000, ada yang 10.000. Kenapa Nabi ngajarin gak pernah banyak? Karena yang diajarkan Nabi bisa diamalkan oleh semua umatnya, baik dia wali min auliyaillah, ataupun ulama besar, ataupun para imam, ataupun para kiai, bahkan mu'alaf, langsung bisa menjalankan apa yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya para sahabat Nabi ini luar biasa pengorbanannya. Yang suaminya sudah Islam, istrinya masih kafir, ditinggal istrinya. Kemudian yang istrinya sudah masuk Islam, suaminya masih kafir, bisa. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan para sahabat Nabi yang kaya raya di Mekah itu ketika hijrah tidak diperbolehkan membawa hartanya. Pembesar Quraisy bilang, kalian nyari duit itu di Mekah, kenapa dibawa ke Madinah? Akhirnya banyak sahabat Nabi yang ketika datang ke kota Madinah itu tidak punya apa-apa. Mereka harus berpisah dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, berpisah dengan kampung halaman. Semua ini mereka lakukan faman kanat hijratuhu ilallah, semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridha Allah ini hanya bisa kita raih dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kita tahu, beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail. Dalam Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, sesungguhnya ayah diperintahkan Allah melalui mimpi untuk menyembelih dirimu. Fanzur maza tara, bagaimana menurut pendapatku? Apa jawaban Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Ayah, silahkan laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Ini ujian sangat berat ini Pak. Allah perintahkan untuk menyembelih anak sendiri. Saya dulu sebelum saya nikah, saya kalau baca kisah Nabi Ibrahim biasa aja Pak, nggak ada ketukan apa-apa di hati. Tapi ketika saya sudah punya istri, kemudian saya punya anak, baru berasa betapa beratnya Nabi Ibrahim menerima perintah ini. Kita kan sama anak kita sayang banget ya Pak, sayang banget. Kalau di rumah kita ini ada, kita belum makan, anak kita belum makan. Ya, ada daging ayam 2, 1 paha, 1 ceker. Kita makan duluan. Kira-kira kita ngambil ceker atau paha? Kita ambil ceker Pak. Ya, kita sisain dulu pahanya buat anak kita. Jadi, tapi kenapa Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah? Padahal perintah ini bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan hati nurani. Perintah ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa Siti Hajar kok diam aja? Anaknya mau disembelih. Ya, kalau istri kita Pak tahu anaknya mau disembelih, oh bisa berantem Pak sama kita. Kenapa Siti Hajar diam aja? Kenapa Nabi Ismail kok nurut? Dan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam tega menyembelih anaknya? Ini sebabnya keluarga Nabi Ibrahim semuanya punya tujuan hidup yang sama, yaitu ingin dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi Ibrahim megang pisau mau menyembelih, seakan-akan Nabi Ibrahim bilang gini Pak, ya Allah, jika dengan menyembelih Ismail saya dapat ridho-Mu, saya sembelih Ismail. Siti Hajar juga sama. Ya Allah, jika dengan disembelihnya putra saya satu-satunya saya dapat ridho-Mu, saya rela anak saya disembelih. Jadi betapa patuhnya seorang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai mengorbankan anaknya pun ya, beliau laksanakan karena ingin dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi. Yang pertama, hijrah Nabi mengajarkan kita agar kita lebih mementingkan ridha Allah dalam hidup ini dibandingkan dengan yang lain. Jadi ridha Allah ini harus kita jadikan sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Sebab sekarang ini Pak, maksiat itu banyak kemasannya. Di saat Rasulullah SAW mengharamkan satu perbuatan, sebagian orang bilang, oh ini seni yang harus dikembangkan. Ketika Rasulullah menyatakan ini perbuatan maksiat, sebagian orang bilang, oh ini budaya yang harus kita lestarikan. Dan ketika Rasulullah mengharamkan perbuatan zina, lesbian, homoseksual, sebagian orang bilang ini hak asasi manusia. Maka kembali kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jadikan sebagai petunjuk di saat kita melakukan penilaian. Sebab apapun bungkus yang diberikan oleh manusia, baik atas nama seni, budaya, adat istiadat, hak asasi manusia, pada akhirnya di saat kita meninggal dunia cuma 2 penilaiannya.
termasuk perbuatan yang Allah ridhoi atau termasuk perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Nah, kemudian hikmah yang kedua, terjalinnya ukhuwah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor di kota suci Madinatul Munawwarah. Jadi sahabat Nabi yang datang ke Madinah ini kebanyakan dalam kondisi miskin. Sahabat Ansor yang punya rumah banyak dikasih. Bahkan ada sahabat Ansor yang punya istri 6. Sahabat yang dari Mekah istrinya masih kafir, gak punya istri, sampai bilang begini, istri saya 6 nih, mau yang mana silahkan. Luar biasa, sampai istrinya direlakan. Begitu kuatnya jalinan ukhuwah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang dididik oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang Ansor itu sampai sekarang, saya kebetulan haji tahun 97. Ketika kebetulan saya punya sepupu itu kuliah di sana, dari Masjid Nabawi, saya naik taksi, Pak. Ngobrol sama supir taksi. Saya tanya, ente asli mana? Saya asli Madinah. Terus saya tanya, kenapa di kota Mekah saya sering banget dengar orang mencaci maki? Kok saya nggak pernah dengar ada caci maki di kota Madinah? Nah, beliau bilang, kami di sini berusaha untuk meneladani kaum Ansor yang bersikap ramah terhadap tamu. Nah, ini didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadi satu tubuh, kal-jasadil wahid. Mereka betul-betul mempraktekkan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Nah, persaudaraan yang kuat ini bukan diikat oleh suku, bukan diikat oleh kepentingan bisnis, bukan diikat oleh partai politik, tapi diikat oleh kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di sini Nabi mengajarkan agar kita menempatkan perasaan sebagai saudara seiman itu di atas perasaan-perasaan yang lain. Maka Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskan bahwa kita ini punya KTP batin, Pak. Kalau KTP zahir kan yang nerbitin kelurahan biasanya. Di situ ada tertera nama, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, di dalam hati kita juga ada KTP batin. Apa KTP batinnya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Saya adalah hamba Allah yang beragama Islam, yang menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita tulis menjadi KTP batin kita. Kalau saya orang Sunda, jangan ditulis, Pak, di hati, karena itu bukan jati diri. Saya orang Sulawesi, jangan ditulis. Saya orang NU, jangan juga ditulis. Saya orang Muhammadiyah, jangan ditulis. Saya aktif di partai politik misalkan. Saya orang Golkar, jangan ditulis di hati. Yang boleh kita tulis cuma 3. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Saya adalah hamba Allah yang beragama Islam, yang menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam nasihatnya Habib Abdullah meneruskan, wa bil Qur'ani imamah wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Semua orang mukmin itu saudara kita.
Ada saudara kita aktif di NU, itu saudara kita. Aktif di Muhammadiyah, itu saudara kita. Aktif di Salafi, saudara kita juga. Wabil mu'minina ikhwana. Selama dia umat Nabi Muhammad, di dadanya ada dua kalimat syahadah, orang itu berarti saudara kita. Kecuali orang Ahmadiyah, Pak, itu bukan saudara kita itu. Sebab nabinya lebih deh, ada 26. Menurut mereka kita juga kafir, Pak, karena nggak percaya dengan Mirza Ghulam Ahmad. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita mau pilpres nih, Pak. Tahun berapa, Pak? 2024. Biasanya banyak orang yang datang ke masjid, Pak. Nah, mohon maaf nih, saya pesan sama Ketua DKM, masjid kita ini mesti steril dari kepentingan politik. Gak boleh ada bendera partai yang berkibar di masjid. Cuma 2 bendera yang boleh berkibar di masjid: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu lagi bendera merah putih, Pak, ya, sebagai tanda bahwa kita berada di wilayah hukum Indonesia. Bendera NU, bendera Muhammadiyah nggak boleh kita kibarkan di masjid. Karena ini baitul min buyutillah, ini adalah rumah Allah. Ketika kita masuk ke dalam, jaket kita lepas semua. Jaket NU, jaket Muhammadiyah, jaket Persis, jaket Salafi, jaket Jamaah Tabligh, lepas semua. Ketika kita masuk ke dalam, saya adalah hamba Allah yang beragama Islam, yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga, Pak, yang mesti kita bawa kalau kita mau berangkat haji. Jamaah haji itu kan disebut Duyufur Rahman, tamunya Allah. Tamu itu macam-macam, Pak. Ada yang kedatangan yang disambut luar biasa oleh tuan rumah. Tuan rumah lagi duduk, tamu datang langsung samperin dulu. Ada tuan rumah yang tamu datang, hatinya bilang begini, ya pakai datang lagi. Padahal kita ngundang cuma basa-basi. Ada yang biasa aja tamu datang, ya, gembira enggak, kesel enggak. Nanti ada tamu yang diusir, Pak, oleh tuan rumah. Ya, itu tamu kencing, Pak, di pelaminan, diusir itu. Jamaah haji juga sama. Semua itu Duyufur Rahman, tamunya Allah. Tamu ada yang datang ke kota Mekah dimuliakan oleh Allah, ya, ada yang diterlantarkan, bahkan diusir rohaninya. Kalau kita berangkat haji atau umrah, kita masih merasa kita ini orang kaya, diusir, Pak, rohani kita sama Allah. Kalau kita datang ke kota suci Mekah, kita merasa kita ini ulama, diusir sama Allah. Kenapa? Karena kita datang menghadap Allah dengan bawa kesombongan. Nggak ada yang diterima kecuali ketika datang, ana Abdullah, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu keteladanan yang diberikan oleh para sahabat Nabi, kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka terikat oleh ukhuwah Islamiyah. Yang kaum Ansor sebagai tuan rumah menjadi tuan rumah yang ramah terhadap pendatang. Nah, kaum Muhajirin datang ke kota Madinah membawa banyak kebaikan untuk masyarakat asli Madinah. Ini juga yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau suatu saat kita pindah, kalau kita pindah misalkan dari Cirebon ke Palu, berarti kita Muhajirin dulu. Orang Palunya berarti kaum Ansor.
Kalau kita merasa sebagai penduduk asli satu daerah, maka bersikaplah seperti kaum Ansor yang ramah kepada pendatang. Dan kalau kebetulan kita ini muhajirin, orang yang hijrah pindah ke satu daerah, hendaknya kita mencontoh sahabat Nabi kaum muhajirin yang datang ke satu daerah dengan membawa banyak kebaikan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini taklim kita pagi hari ini. Nanti silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Alhamdulillah, singkat, terasa waktu berjalan sangat cepat. Apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi sangat-sangat kita butuhkan sekali di dalam kehidupan kita. Baik, pertama sekali terima kasih atas materi yang Pak Ustaz sampaikan kepada kami semua, kepada jemaah. Mudah-mudahan bisa dikunyah-kunyah dan mudah-mudahan bisa menjadi amaliyah di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Pak Ustaz, ini kebiasaan kita di dalam bertanya bukan hanya sekedar bertanya, tapi juga belajar menyampaikan apa yang ada pada hati kita masing-masing. Bapak-bapak, untuk terman pertama di dalam diskusi kita ini, di dalam tanya jawab kita ini, kita batasi untuk 3 orang dulu. Yang awal, silahkan kepada bapak-bapak untuk mengajukan rujuknya. Pertama Buya, yang kedua Pak Slamet, yang ketiga Bapak Ketua DKM Bapak Muhammad Mudasir. Silakan Buya untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusi dengan Pak Ustaz. Terima kasih. Saya mengikuti, sangat singkat, sederhana, dan dapat intinya begitu. Tapi masjid juga inti gitu kan ya. Nah, saya berharap bagaimana peran masjid itu gitu. Sehingga apa yang diketengahkan umat Islam itu ukhuwah Islamiyah. Orang Islam itu ada yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, yang berpangkat, yang tidak. Dan itu semuanya diharapkan masuk masjid. Nah, ini bagaimana masjid rumah Allah menata yang berbeda itu, kaya dengan miskin, pintar dengan bodoh, berpangkat dengan tidak. Sehingga di masjid dia bisa sama. Sehingga yang miskin bisa terayomi, yang kaya bisa beramal, yang punya pengaruh juga bisa mengayomi, yang tidak punya apa-apa bisa merasa terlindungi dan lain sebagainya. Itu rasanya Nabi Muhammad dengan masjid gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami yang saya tanya ini. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Bahas satu-satu dulu Ustaz kalau tidak. Silakan Pak Slamet untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Pagi ini mendapatkan pencerahan yang luar biasa terkait dengan satu Muhammad, hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan ada beberapa hikmah yang sudah Ustaz sampaikan. Cuma yang kita saksikan di Indonesia saat ini begitu banyak orang-orang yang mungkin ya, punya ilmu, punya pendidikan agama yang tinggi, tapi mereka lebih dekat kepada orang-orang yang bukan beragama Islam. Fenomena yang terjadi, sehingga apakah mereka ini termasuk orang-orang yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kena penyakit kuat, cinta dunia dan takut mati, sehingga banyak ulama-ulama kita tuh yang tidak bisa bebas di negeri ini. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir kepada Bapak Ketua DKM Bapak Mudasir, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ustadz Mardi yang telah memberikan waktu pada saya. Yang kami hormati Pak Kiai Haji Abdul Syukur SMH yang pagi ini memberikan vitamin-vitamin untuk kami dan terutama pada
senior-senior kami di Masjid Aliman. Rasanya pagi ini itu biasanya makan sayur asem, ikan asin, tahu tempe, tapi malam ini pagi ini serasa kita makan pizza atau makan fried chicken gitu. Jadi beda bener yang dikatakan Bapak Maudiote yang dalam pembukaan, yaitu mendapat vitamin karena dari jam 5.35 sampai 6.01 itu terasa udah setengah jam, tapi rasanya masih sebentar Pak. Kepengennya bisa 60 menit gitu. Mungkin suatu saat nanti bisa melebihi waktu itu Pak. Mungkin. Yang menjadi pertanyaan saya atau menjadi unek-unek saya Pak, dari hikmah daripada tahun baru tadi yang disampaikan Kiai, bahwa kepentingan ridho Allah itu nomor satu. Yang kedua, dengan tali kalimah thayyibah itu menjadi yang paling utama sebagai petunjuk. Bagaimana dua hikmah ini bisa kita terapkan di masjid kami Pak gitu. Sebabnya tadi udah disampaikan Kiai, mungkin jangan pakai bendera atau kelompok-kelompok gitu. Tapi dengan adanya hikmah dua itu mungkin bisa menjadi kekuatan kami dan mengurus masjid ini, dan dengan dukungan senior-senior kami, bukan yang memakmurkan itu dikatakan seperti lansia atau apa, tapi senior Pak, ilmunya yang lebih tinggi gitu. Kalau kami kan masih baru atau apa, mungkin itu aja dua hikmah itu mungkin kita menjadi pegangan, apalagi keteladanan Ansor dan Muhajirin itu bertambah dua itu mungkin lebih kuat, mungkin daripada ilmu daripada Pak Kiai lebih memberikan lebih daripada 4 gitu yang menjadi vitamin bagi kami. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mudasir. Ini yang bertanya pun dua orang juga yang senior kelihatan Ustaz Pak Mudasir, beliau adalah ketua DKM kita. Alhamdulillah dengan pertanyaan ini sangat terinspirasi sekali. Barangkali tidak perlu saya ulang pertanyaan beliau, Ustaz, cukup kita pahami. Silakan Ustaz. Menurut Imam Ghazali, masjid ini adalah rumah kita yang sebenarnya di alam dunia. Maka sahabat Nabi kalau mau kemana-mana sebelum keluar dari Madinah itu ke masjid dulu. Nanti setelah pulang dari perjalanan sebelum sampai rumah ke masjid dulu. Gitu. Ini kebiasaan para sahabat Nabi, mereka seperti itu ke masjid. Jadi hatinya itu cinta kepada masjid. Nanti kan di yaumul qiyamah setiap masjid itu akan Allah hadirkan kepada mahsyar. Dia akan menunggu satu orang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid. Kalau tanah ini misalkan 300 meter, masjid wakafnya ke bawah Pak, sampai ke dasar bumi. Cuma kelihatannya aja 200 meter, 50 meter. Maka kita usahakan sebelum kita wakaf, kita mesti punya wakaf Pak. Musola kecil misalkan. Itu juga yaumul qiyamah. Dan itu terus ke bawah wakaf itu. Nah, bagaimana agar masyarakat itu bisa hatinya cinta kepada masjid? Tentu ketua DKM dan pengurus masjid harus punya program-program yang menarik perhatian masyarakat, terutama tetangga masjid. Ada satu hadis Nabi yang agak keras Pak. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ini hadis andalannya teman-teman kita yang aktif di jamaah tabligh. Sebagian ulama mengartikan hadis
hadis ini la-nya itu la linafisihah, tidak sah bagi tetangga masjid sholat di rumah, berarti harus di masjid. Tapi sebagian ulama mengartikan la di sini la amal, tidak sempurna, berarti sah sholat di masjid. Dan menurut saya untuk meramaikan masjid ini yang perlu kita kuatkan di keluarga. Kalau kita bisa ajak istri kita, anak kita, cucu kita, insya Allah masjid ramai. Cucu kita ini atau anak kita yang masih usia apa namanya SD lah, minimal maghrib kita tuntun ke masjid. Nanti itu akan jadi kenangan, Pak. Ketika dia sudah dewasa, kita sudah meninggal, dia akan ingat. Dulu sering diajak sama ayah ke masjid kalau maghrib, pulangnya dibeli somai misalnya. Itu akan jadi kenangan. Maka salah satu cara untuk meramaikan masjid ya kita ajak anggota keluarga kita, istri kita, ya, kemudian anak kita, menantu kita, cucu kita, agar anak dan cucu kita itu kenal teman di masjid. Jadi ketika kita sering ajak ke masjid, pas kita tuntun nih Pak, bayangkan bahwa kita sedang nuntun anak kita di padang mahsyar. Kita sedang nuntun anak kita ke rumah Allah. Dan itu akan jadi kenangan nanti. Ketika kita sudah wafat, anak kita sudah menikah, dia punya anak, dia akan ingat, oh dulu sering diajak ayah ke masjid. Jangan sampai kenangan anak kita, oh dulu sering diajak mancing sama bapak, ke masjid, diajak baca Quran. Ya, ini salah satu cara untuk meramaikan masjid menurut saya. Kita ambil dari keluarga kita dulu, dari istri kita, anak-anak kita, cucu kita. Insya Allah kalau satu orang kepala keluarga ngajak 3 aja, satu yang diajak itu istrinya, 2 anaknya, insya Allah ramai ke masjid. Nanti kita pulang mungkin isya, jadi di masjid ini anak kita baca Quran, istri kita baca Quran. Selesai sholat isya kita pulang bareng-bareng. Istri kita gandeng tangannya. Orang perempuan tuh kalau jalan digandeng suami bahagia banget Pak. Digandeng Pak. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua mengenai apa namanya, banyak orang-orang yang terlihat punya kapasitas ilmu agama yang apa namanya mumpuni kalau lebih dekat ke orang-orang kafir. Perlu kita pahami di sini bahwa orang kafir itu bukan orang yang harus kita musuhi. Orang kafir itu bukan orang yang harus kita musuhi, tapi orang yang harus kita ajak, kita dakwahi. Cuma nanti dalam kenyataan hidup ulama membagi, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi adalah orang non-muslim yang mau hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam, tidak berusaha memurtadkan umat Islam, bersikap baik. Kata Nabi, mengganggu mereka sama dengan menyakitiku, kata Nabi. Luar biasa Pak, perlindungan Nabi kepada kafir zimmi. Kita punya tetangga orang Hindu misalnya Pak, orang ini baik, tidak pernah mengambil sikap bermusuhan dengan kaum muslimin, tidak pernah berusaha memurtadkan kaum muslimin. Kita timbukin rumahnya sama dengan timbukin rumah Rasulullah. Terus seperti itu Rasulullah melindungi kafir zimmi. Nah yang kedua kafir harbi, orang yang memusuhi umat Islam, kebijakannya banyak menjauhkan umat Islam dari ajaran Rasulullah. Nah, itu mesti diperangi Pak yang gitu. Jadi tapi landasan-dasarnya orang kafir itu bukan orang yang harus kita musuhi. Mereka orang yang mesti kita panggil, kita ajak, kita dakwahi. Tapi pada kenyataannya ya terbagi 2. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Saya kebetulan dulu awal nikah saya ngontrak dempet Pak sama aktivis gereja.
Saya aktif di masjid, dia aktif di gereja. Istrinya itu orang Manado. Dia aktif jadi pemimpin paduan suara di gereja. Tapi kita itu berhubung aja, Pak. Istri saya kalau mau masak nggak punya cabai minta sama dia. Dia mau masak nggak punya bawang minta sama istri saya. Kalau habis jalan-jalan dari luar pulang bawa oleh-oleh, kita dibagi. Artinya kita hidup bisa berdampingan. Yang penting dasarnya ilmu, bukan emosi, bukan ego. Karena Rasulullah SAW bersikap baik kepada sesama manusia meskipun kepada mereka yang berbeda agama. Jadi di saat kita tak melihat seperti itu, ada sebagian orang-orang yang kita anggap kapasitas ilmunya ulama tapi dekat dengan orang-orang kafir, kita bisa punya dua sikap. Yang pertama, kita ikutin Imam Nawawi. Selama masih ada celah untuk husnuzon. Selama masih ada celah untuk husnuzon, kita husnuzon. Yang kedua, kita juga harus hati-hati, sebab di antara ciri-ciri orang munafik itu yaitu orang yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Enggak senang melihat kebaikan, menjadi aroma masyarakat. Dan gak senang melihat orang lain mematuhi perintah dan larangan Allah. Ketika kita ketemu orang seperti itu, jangan kita vonis, tapi kita hati-hati. Jangan gitu. Karena di awal surah Al-Baqarah Allah menjelaskan orang beriman cuma 2 ayat, orang kafir 3 ayat, tapi orang munafik panjang banget. Panjang orang munafik. Kemudian yang terakhir tadi mengenai apa namanya, 2 poin mengenai ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenai ukhuwah. Jadi masjid ini memang tempat di mana kita memperkuat rasa penghambaan kita kepada Allah. Ini hikmah kenapa sholat itu Allah kencangkan. Kan enak 5 waktu sekaligus kerjainnya, gitu kan, 5 waktu sekaligus. Tapi Allah kencangkan subuh, zuhur, agak jauh juga jaraknya. Di tengahnya Allah kasih sholat duha. Kemudian dari zuhur ke asar. Selesai kita sholat subuh, kita melaksanakan aktivitas. Kadang kita lupa dengan jati diri kita yang sebenarnya. Ketika datang sholat zuhur, kita masuk masjid, takbir, Allah, diingetin lagi kita adalah hamba Allah. Selesai sholat zuhur, kita aktivitas. Kadang kita lupa dengan jati diri kita. Datang sholat asar, kita takbir di masjid, Allah, diingetin lagi bahwa kita adalah hamba Allah. Jadi kalau kita ke masjid, insya Allah Pak, rasa penghambaan kita kepada Allah itu akan terus ada. Nanti terakhir ketika kita mau tidur, kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita sadar adalah Allah. Sudah selesai kita baca Fatihah, kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Terakhir kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang kita baca. Nanti pas kita bangun tidur, kalimat pertama yang kita ucapkan Allah lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini dengan sholat bersama di masjid, gitu. Ini insya Allah rasa penghambaan kita akan terjaga, ya. Kita selalu merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu kita pupuk, karena memang orang sombong itu karena lupa. Kenapa ada pejabat yang sombong? Karena dia lupa bahwa dia hamba Allah. Kenapa ada orang kaya yang sombong? Karena dia lupa bahwa dia hamba Allah. Kenapa ada camat yang sombong? Dia lupa. Maka kalau kita mau kenalan, hati kita bilang begini, Pak, saya hamba Allah yang jadi camat,
saya hamba Allah yang jadi lurah itu hati gitu. Sehingga insya Allah kalau ini terus kita resapi, insya Allah kita akan terhindar dari rasa sombong. Begitu Pak. Terima kasih, sangat ini sekali, sangat besar apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita tadi yang lahir dari pertanyaan teman-teman kita. Kita batasi waktu kita, insya Allah kita sampai jam 6.45 menit. Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi. Baik, Bapak-bapak, masih ada barangkali yang ingin bertanya? Oh iya, Pak ini yang pertama, kemudian berikutnya pertama kedua 3 orang, Pak Jatiko, satu lagi, calon kedua ini, silakan Pak kalau masih ada. Ada, saya. Pak Abri, terima kasih. Silakan kepada Pak Taslim apa yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bertanya Pak Ustadz, saya hanya ingin berkomentar saja. Komentar saya, Jamaah Tabligh itu bukan organisasi sebagaimana NU atau Muhammadiyah, karena mereka punya anggaran dasar, mereka punya anggaran rumah tangga. Akan tetapi program-program Jamaah Tabligh ini terorganisir. Jadi bukan organisasi, tapi programnya terorganisir di beberapa ratus negara di dunia ini, tidak hanya di Indonesia. Itu aja komentar saya, Ustaz. Terima kasih Pak Jatiko, silakan. Makasih Pak Ustaz. Ini sangat menarik Pak Ustaz ya, karena kemampuan narasi menganalogikan Mujahidin dan Ansor dalam konteks kekinian. Umumnya kan kita ini urban people, di perumahan itu pendatang. Kebetulan saya punya pengalaman, saya termasuk generasi awal di perumahan ini. Betul ada semacam kecemburuan sosial dari sekitarnya, sehingga kehilangan itu begitu sering. Dan repotnya lagi, bila kita lapor polisi, nggak boleh. Nah, ini analog Mujahidin dan Ansor. Dan Pak Ustadz tadi sudah ngasih solusinya, yaitu bahwa ukhuwah itu harus berbasis tauhid dan Nabi, Pak. Sangat jelas. Tapi realitas di lapangan itu kurang, Pak Ustadz. Kalau tidak boleh mengatakan tidak boleh. Warna aliran, warna ormas masih ada sedikit kental, termasuk warna yang bisa ditangkap lah tidak dijelaskan. Karena ini menyangkut pemikiran. Kalau misalnya hijrah itu tempat, itu kan fisik. Tapi hijrah mental, Pak Ustadz, hijrah pemikiran ini yang agak sulit. Karena harus terus-menerus diberikan satu pencerahan. Kita nggak bisa menyalahkan siapapun karena kita sendiri. Ya, jadi keakraban ukhuwah, ya, itu bukan di pemikiran. Fisiknya itu memang akan terpengaruh karena pemikiran. Sehingga ada satu upaya yang tidak bisa berhenti gitu. Yang kedua Pak Ustadz, mungkin ini agak menyimpang dari dari ceramah Pak Ustadz terkait dengan hijrah. Kalau saya membaca narasi generasi awal Islam, saya kagum bahwa yang sekarang itu tidak dimiliki. 7 abad Islam itu Islam itu panggung dunia, di mana Barat itu masih tradisional, terbelenggu oleh pengaruh gereja yang tidak berpikir rasional seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Itu menjadi sumber inspirasi pemikiran Barat yang sekarang menikmati kan itu.
bagaimana seorang ulama bukan saja pandai dalam Al-Quran dan hadis, tapi juga ilmu-ilmu sekuler. Menarik sekali tadi yang dibacakan oleh Ananda Hafiz itu, Al-Baqarah surah 91. Ya guru ya tapakaru, mampu merubah dunia. Sementara kita ini agak mundur, Pak. Ulamanya juga tidak memiliki seperti zaman dulu. Ini lebih pada wacana ke depan, Pak, untuk bisa memberikan spirit ke depan. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Kadri. Ya. Tadi Pak Ustadz mengungkapkan tentang La ilaha illallah. Terus Pak Ustadz juga menyampaikan tentang ukhuwah. Kemudian dari sisi makna yang hakiki daripada hijriah itu, yaitu ketika sebelum hijrah itu ada sahabat Nabi yang ke Habasyah. Itu ditampung oleh penguasa, oleh seorang raja. Betapa mulianya hati seorang raja ini, yang seorang raja adalah non muslim. Ya, ini menunjukkan bahwa sang raja ini dia menampung penduduk Mekah ini ke Habasyah kan gitu. Sedangkan raja ini adalah orangnya non muslim. Kemudian yang kedua adalah ketika Nabi hijrah, di antara salah seorang yang hijrah itu ada juga yang non muslim. Ada juga yang non muslim. Cuman nggak dimunculkan yang non muslim ini. Itu. Sehingga tadi Pak Ustadz bilang itu ada yang non muslim, dia dalam bentuk musyrik. Nah, orang masih musyrik. Yang mungkin dalam artian kita itu mereka ini masih nothing tulus, yang belum tahu apa-apa. Nah, gitu. Tadi judulnya itu judul hari ini adalah masjid dan kebersamaan. Memang begitu banyak. Tadi yang Bapak Ustaz sampaikan itu sebenarnya amat sangat ya kita bisa terus terang aja dalam hal untuk masjid itu harus betul-betul kita maksimalkan. Memang satu hal yang mungkin saya ingin sampaikan kepada Pak Ustadz. Esensi daripada La ilaha illallah itu dengan masjid itu seperti apa, Pak Ustadz? Karena ini yang kita abal-abal, Ustadz. Dalam hal memahami La ilaha illallah ini dan masjid ini kita abal-abal. Nah, ini yang perlu Pak Ustadz sosialisasikan hari ini di tengah kita, sehingga kita itu nggak ada pemilahan, nggak ada apa kan. Itu aja. Jadi La ilaha illallah itu betul-betul menyatu, dan masjid itu juga menyatu dengan kita, sehingga betul-betul kita Islam itu Islam yang itu yang rahmatan lil alamin. Terima kasih. Barangkali cukup jelas ya Pak Ustadz apa yang ditanyakan dan yang paling diberikan komentar oleh teman-teman kita tadi. Silakan Pak Ustadz untuk memberikan penjelasannya. Sebenarnya ada satu tema yang sangat-sangat penting, Pak, yaitu tentang syurutu sihhatil iman bi Muhammad. Ini yang saya pikir sangat-sangat penting untuk dikaji, karena bicara tentang La ilaha illallah tadi, tentang iman. Iman itu apa? Karena iblis percaya adanya Allah, diwakana dengan kafir, dianggap kafir sama Allah. Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi kata Allah kafir. Orang munafik, mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka juga haji, tapi kata Allah innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Allah akan tempatkan di dasar neraka jahanam.
memang penting untuk kajian la ilaha illallah. Tapi hati-hati juga Pak. Kalau yang membedahnya orang-orang kayak Imam teroris Amrozi. Kalau yang berbedah Amrozi jadi teroris semua Pak di sini. Tergantung upasnya. Kalimat la ilaha illallah. Tapi standarnya tadi suruh sihatil iman bila apa syarat-syarat sahnya beriman kepada Allah. Karena kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Nabi kasih garansi pasti masuk surga. Yang jadi masalah kita diakui gak benar sebagai umatnya. Gitu. Ada banyak orang yang merayakan Maulid Nabi ngaku cinta kepada Nabi. Dari ribuan yang hadir ngaku cinta, yang dicintai sama Nabi siapa? Dari ribuan orang yang mengaku beriman kepada Nabi, yang Nabi akui keimanan siapa? Ini paling penting. Karena di saat kita takbiratul ihram, Allah, kalau syarat itu nggak terpenuhi, nggak bisa. Karena ketika kita takbir itu semua disiplin Islam masuk. Pas kita takbir, Allah. Kalau kita nggak belajar tauhid, berarti yang kita agungkan bukan Allah, tapi Tuhan hasil ciptaan pikiran kita sendiri. Pas takbir, Allah, ilmu fikih masuk. Syarat sahnya takbiratul ihram ada 18. Kalau nggak terpenuhi, nggak sah takbir kita. Kemudian ilmu tasawuf masuk. Karena kata rohu, kau bertakbir seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tidak melihat Allah, maka yakinkan kamu sedang dilihat Allah. Jadi ketika takbiratul ihram itu semua itu nyatu, Allah, ilmu tauhidnya nyatu di situ, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya juga nyatu di situ. Semua kajian itu lari ke situ Pak, la ilaha illallah. Nggak bakal selesai setahun dibahas gitu. Kalau kita mau bahas la ilaha illallah. Mungkin itu Ustaz. Mau nambahin silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Apa yang disampaikan pada pagi hari ini, saya sendiri sebagai moderator juga semakin padat kalau kita kesimpulkan apa yang kita dapat pada pagi hari ini. Saya buka sekali lagi kalau masih ada, silakan. Ya Pak Ustadz saja silakan. Mungkin barangkali ini yang terakhir untuk menyampaikan pertanyaan dan komentar pada Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menghormati dan muliakan jemaah barokah khusus Pak Kiai yang memberikan ceramahnya berbagi ilmu dan kami. Mudah-mudahan insyaallah manfaat dunia akhirat. Amin. Pak Kiai, ini ada satu ayat masih berkaitan dengan masjid, surat At-Taubah ayat 28, bahwasanya wahai orang yang beriman, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini dan seterusnya terakhir. Yang membuat saya masih ini perlu penjelasan. Di tempat kami kan banyak juga orang kafir, orang musyrik di sana. Nah, ketika ada musyawarah, waktu itu belum ada aula serbaguna atau apa namanya, tempat yang berkumpul untuk kegiatan RT. Oh, itu sempat buat ini juga ganjaran buat saya. Waktu saya pengurus di Musyawarah Barokah. Kok ini ketika rapat mereka masuk ke masjid semua, ngumpul di musola semua. Nah itu gimana hukumnya? Ini kan najis nih. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita punya hajat pun mereka ikutan. Mereka ikutan, apa namanya, membantu masak segala macam. Jangan saya udah bilang sama yang lain. Jangan, ini hajat orang kita, orang muslim. Kenapa mereka dilibatkan? Untuk apa? Untuk ikut masak segala macam. Nah, saya khawatir sekali itu. Akhirnya alhamdulillah berkembang, kemudian saya tetap kekeh nggak boleh. Terakhir mereka ini apa namanya, sebagian kita tuh udah mungkin udah paham, jangan libatkan mereka. Nah, akhirnya tahun kemarin kita udah nggak pakai mereka, dan alhamdulillah yang juga paham. Nah, ya, karena kekehan saya ini dipertanyakan, nih, kamu berani mengatakan orang kafir itu najis? Saya sampaikan di dalilnya nih, saya sampaikan ayatnya nih, masih apa?
masih berani menentang hadis apa? Ayat Allah ini sampai segitu. Sama orang Islam sendiri bisa jadi ribut. Sama jamaah sendiri bisa jadi ribut. Nah, ini mohon penjelasannya terkait dengan ini najis musyrik itu orang musyrik masuk masjid, dan bagaimana dengan hukum mereka ketika mereka itu membantu kita masak-masak segala macam. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu penyebab timbulnya aliran radikal Pak di Indonesia ini karena orang membaca hadis Nabi ataupun ayat secara zahiriyah. Jadi ada beberapa hadis yang memang kita harus menyelami makna sesuai dengan penjelasan para ahlinya. Ada satu hadis lagi, manintas atau ila ghairi abihi faqad kafar. Barang siapa yang bernasab bukan kepada ayahnya faqad kafar. Hadis ini keras ya. Barang siapa yang bernasab bukan kepada ayahnya kafir. Berarti kalau ada anak angkat jangan sampai kepada bapak angkatnya kafir. Zahir hadis seperti itu. Tapi kalau kita melihat penjelasan ulama syarah hadis tidak seperti itu pemahamannya. Nanti ada makna majazi, ada makna hakiki. Ada hadis yang lain. Barang siapa Allah berikan kelapangan rezeki tapi tidak mau berhaji kemudian meninggal dunia, faliyamut Yahudiyan atau Nasraniyan. Meninggal silakan pilih menjadi Yahudi atau Nasrani. Kafir berarti itu Pak. Nanti dalam pembahasan ada wajah tasbih, ada tasbih, itu banyak pernak-perniknya. Sehingga kalau kita berpedoman kepada zahir ayat ataupun hadis, itu kita malah akan jauh dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Namun yang ditanyakan tadi ada dua makna. Sebagian ulama mengartikan najis itu najis maknawi, bahwa akidah mereka najis. Orang tidak. Kalau orang yang najis kita misalnya mesti kita cuci tangan kita. Gitu. Jadi sebagian ulama melihat bahwa Nabi bersama dengan orang-orang non-Muslim, tapi setelah itu Nabi nggak cuci tangannya, Nabi langsung sholat. Oh berarti makna najis di situ adalah maknawi, akidahnya najis. Nah di sini kadang suka ada sebagian saudara kita yang kelihatannya bijaksana, tapi bahaya diperbuat akidah. Itu kalimat kita harus menghormati dan menghargai ajaran agama orang lain. Ini kalimat yang salah. Akidah umat di luar non-Muslim, di luar Islam itu Allah katakan najis. Gak boleh kita menghormati dan memuliakan ajaran. Yang kita hormati adalah pilihan dia, hak dia untuk memilih. Itu yang kita hormati, bukan ajarannya. Jadi ada kalimat yang kelihatan bijaksana, tapi ini bahaya. Kita harus menghormati ajaran agama orang lain, harus memuliakan. Nggak boleh kita memuliakan ajaran agama orang lain, menghormati ajaran agama orang lain itu nggak boleh. Yang kita hormati adalah hak. Allah sudah memberikan dia kebebasan untuk memilih. Kita hormati pilihannya, bukan kita hormati ajarannya. Gini tuh, yang mau nambahin silahkan. Ini memang sebenarnya kafir ini sebenarnya yang menjadi satu wacana menjadi satu wawasan kita tentang kafir. Kalau yang non muslim itu juga mereka mungkin nggak mau dikatakan kafir, yang non muslim nggak mau. Tapi kita mungkin dari sisi wawasan juga orang mengucapkan kata kafir kepada mereka. Ini yang rancu. Jadi yang penting misalnya ukuran pembuktian kafir ini seperti apa, sehingga betul-betul dia itu pembuktiannya jelas dia kafir, bukan hanya dalam sisi pengetahuan yang mungkin dalam tanda kutip wawasan yang kurang, sehingga kita mengucapkan kafir gitu. Kalau orang non-Muslim keberatan dengan kalimat kafir, ini lompat pagar Pak namanya. Gitu. Kita nggak boleh bercampur dalam mustalahat sebuah agama. Itu udah nyebrang. Ketika mereka komplain nggak suka dengan penyebutan kafir, itu juga bisa bilang saya nggak suka dengan adanya hari
kenaikan Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih itu bertentangan dengan akidah kita. Tapi ini udah nyebrang ke akidah orang, ada batas. Mereka harus menghormati istilah-istilah yang ada di dalam agama kita. Ada mukmin, ada kafir, ada fasik. Mereka harus hormati. Sebagaimana kita juga nggak pernah keberatan mereka bilang kita ini domba-domba yang sesat, silahkan aja. Karena mereka berdasarkan kitab suci yang mereka yakini dari Tuhannya. Nah mereka juga nggak boleh keberatan, gitu. Cuma terkadang pesannya, gitu. Kalimat kita kan kafir kayaknya gimana gitu. Padahal biasa aja. Itu kan istilah, sebuah istilah yang Allah berikan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang tadi saya katakan bahwa dasar pergaulan kita dengan orang muslim, orang kafir itu bukan orang yang harus kita musuhi. Gitu. Mereka adalah orang-orang yang harus kita dakwahi. Kita ajak mereka mau, alhamdulillah. Nggak mau, nggak boleh dipaksa. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Jadi ini menjadi rancu ketika sikap orang mukmin tidak dituntun oleh ilmu, kemudian orang Kristen juga sikapnya tidak dituntun oleh ilmu. Karena saya dengar saya tak bertetangga sama orang non Muslim Kristen, aktivis gereja lagi. Artinya kita bisa hidup berdampingan, bisa saling tolong menolong. Gitu. Bahkan ketika saya pindah, saya dalam mesin air di rumah. Gitu. Ketika dia ngelihat saya agak keberatan, Pak Syukur, sini taruh sini dari masuk baik sana. Tapi kita tahu batas. Ketika Idul Fitri, dia mengucapkan Idul Fitri saya Pak. Pas Natal saya nggak mau ucapin, tapi dia senyum. Pak Syukur nggak boleh ucapin ya. Iya, mohon maaf, dia nggak apa-apa. Biasa aja, nggak masalah. Dalam kehidupan sehari-hari saya bilang tadi, istri saya kalau nggak punya garam ya minta, nggak punya cabai minta. Tapi dia paham gitu batasan. Oh iya, tetangga saya yang muslim dalam keyakinannya nggak boleh ucapin selamat Natal. Dia tak, tidak masalah. Dan ketika dia ucapin ya juga, jadi buat mereka ya boleh. Yang penting dituntun oleh ilmu. Ketika dituntun oleh fanatik, nah itu repot Pak. Kadang kan di dalam badan kita ini banyak organ batin Pak. Ada ego, ada emosi, ada hawa nafsu, ada iman, ada suara hati. Ketika kita mau ngomong, sebenarnya ngomong dia Pak. Terima. Ada orang lagi bicara warisan Pak. Terus dia ngomong, saya maunya di depan. Siapa yang ngomong? Hawa nafsu yang ngomong. Nggak mikirin saudaranya. Jadi ketika kita musyawarah, ketika kita mau ngeluarin satu kalimat yang kita pikirin, dia ngomong saya begini. Ego kita atau hawa nafsu. Kita di jalan ke depan, ada perempuan pakai pakaian seksi, wah mantap banget. Siapa yang ngomong kita? Hawa nafsu. Kalau hati nggak begitu ngomongnya. Jadi ketika kita ngomong, perlu kita pikirin dia ngomong siapa nih? Apa ego kita, hawa nafsu kita, nurani kita, atau iman kita, atau emosi kita. Gitu Ustaz. Terima kasih. Terakhir dari saya sebagai moderator, barangkali sebagai kesimpulan tidak ada kata lain kecuali kita mengulang kajian seperti ini. Terus. Baik, Bapak-bapak, kita ulang pada waktu yang insya Allah nanti kita tentukan. Baik, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan mudah-mudahan Pak Ustaz bisa menutup dengan doa khidmat kita pada pagi hari. Nanti kita sambung dengan acara ramah tamah di depan. Dan saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak terletak pada tempatnya. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga bentuk mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Jadi sama-sama kita angkat tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina wa li mu'allimina wa lil masyayikhina
أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم انصر المسلمين في أي مكان يا محول القلوب والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى